Assalamualaikum my friend, balik lagi di channel gue. Kita masih ada di konten horor versi AI, tapi masih konten horornya di kisaran Bogor yang mungkin relate sama kita ya. Kali ini kita mau cerita tentang diikuti kakek-kakek berbaju hitam di Gunung Kencana. Teman-teman tahu kan Gunung Kencana ya? Gunung Kencana ada di sekitaran puncak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gue kurang hafal juga gitu. Tapi kalau nggak salah sih di sekitaran puncak. Di sebelah, dari sini sebelah kanan apa ya? Gue nggak tahu deh. Pokoknya dekat-dekat Gunung Mas. Bener, kalau misalnya bener bisa komen, kalau misalnya salah bisa komen juga ya. Jadi ceritanya diikuti kakek berbaju hitam di Gunung Kencana. Seorang pendaki bernama Ahmad Fatoni ini menurut versi AI ya, mungkin namanya nama-nama fiktif mungkin, menceritakan bahwa ketika mendaki Gunung Kencana malam hari, dia merasa diikuti oleh sosok kakek berpakaian hitam. Perasaannya takut dan nafasnya berat, muncul karena suasana sunyi dan gelap. Iya sih, kalau suasana sunyi dan gelap sih. Terus kita lagi diikutin naik gunung malam-malam, ya serem juga. Mungkin kenapa berani ya naik gunung malam-malam gitu? Gue nggak berani loh, jangankan naik gunung gitu ya, ke kebun aja gitu, ke kebun malam-malam gue takut ada ular, takut ada apa gitu. Terjadi saat Ahmad mendaki malam hari itu bersama satu temannya, jadi dia berdua. Mereka memulai pendakian dari base camp setelah maghrib karena ingin sampai puncak lebih pagi. Oh, Gunung Kencana berarti tinggi ya? Oh, yang tahu komen ya. Gunung Kencana berarti tinggi ya? Dia berangkat maghrib, setelah maghrib karena ingin sampai puncak lebih pagi. Oh, maksudnya pagi itu jam 12 juga kan udah pagi ya, udah masuk waktu pagi. Gua nggak tahu deh, kalau misalnya dia sampai sono misalnya subuh gitu ya, dari jam 6 sampai jam 4, wah itu berapa jam itu deh naik. Berarti tinggi juga gunungnya. Tapi kalau misalnya hitungannya paginya jam 12 ya, tapi lumayan lah, 6 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam brother. Oke gitu. Awal yang aneh, di tengah jalan setapak menuju pos 1, suasana terasa senyap luar biasa, tapi ada suara jangkrik. Oh, sorry. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, dan hawa lebih dingin dari biasanya. Suasana sunyi, dia jalan sunyi, nggak ada suara jangkrik, kayaknya sepi banget deh. Tapi lu pernah ngalamin gak sih malam-malam lu lagi duduk di depan rumah, suasana sepi, tenang, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara, tenang banget deh. Dan hembusan angin lebih dingin gitu dari biasanya. Wah, gue sih ngeri sih. Tiba-tiba temannya berkata, lu dengar suara langkah kaki di belakang enggak? Tiba-tiba ada suara kaki dari belakang. Padahal mereka berdua yakin hanya mereka yang mendaki malam itu. Mereka berhenti, menoleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Seperti biasa lah ya, harapan lo emang mau ada siapa gitu. Tiba-tiba ada suara jalan, lu nengok ada orang gitu, lu pasti kaget juga kan. Harapan ya pasti gak ada siapa-siapa lah. Kalau misalnya ada orang ya syukur-syukur ada orang gitu, jadi bisa bertiga, bisa rame-rame atau berapa lah gitu. Kemunculan sosok misterius saat melewati sebuah pohon besar yang konon dikenal sebagai pohon tua penjaga. Wah, ada
pohon tua penjaga ya atau ada pohon tua penjaga, itu namanya pohon apa ya? Nama pohonnya gitu apa ya? Ahmad melihat sekilas sosok kakek tua berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalur. Malam-malam ada orang pakaian hitam-hitam gitu. Emang lu bisa pasti, mungkin di center kali ya, mungkin di center gitu. Wih, hitam-hitam semuanya nih. Mungkin kayak gitu kali ya. Cuman kalau gue lihat ya wajar lah kalau dia serba hitam ya, karena malam pencahayaan di gunung ya mana ada pencahayaan gitu. Mungkin dia pakai baju biru dongker, mungkin juga kan, yang gelap-gelap gitu. Wajahnya terlihat jelas, tapi tubuhnya membungkuk dan seperti sedang memperhatikan mereka. Wow, tubuhnya membungkuk tapi dia ngeliatin lu. Seketika bulu kuduknya berdiri, merinding lah ya. Ia mencoba mengabaikan dan mempercepat langkahnya. Tapi suara langkah kaki tetap mengikuti dari belakang. Dan itu sangat jelas, meski tidak ada siapapun saat dia menoleh ke belakang. Jadi dia melihat kakek-kakek. Lu bisa ngebayangin lah ya. Lu ngeliat kakek-kakek itu membungkuk, tapi kakek-kakek itu ngeliatin lu juga gitu. Di balik di dekat pepohonan gitu. Lu merasa takut, ya lu jalan terus sama temen lu. Lu jalan cepet, suara gue merinding. Gue jadi merinding juga nih kalau baca ngebayangin, akhirnya jadi takut sendiri. Itulah sensasinya, nikmatnya membaca itu. Kita tuh bisa ngebayangin gitu, kita bisa ngebangun apa yang kita baca gitu. Misalkan gue naik gunung malam-malam, terus gue mendengar suara langkah, gue menoleh nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba gue jalan, gue lihat ada kakek-kakek, udah ya namanya kakek-kakek gitu, merinding gue nih, bongkok ngeliatin kita. Gue ngebayangin seperti itu, ngeliatin kita. Ya gue, kalau gue misalnya ngalamin itu ya gue kabur. Ketika gue kabur ya nggak kabur lah, nggak lari ya, tapi gue mempercepat langkah gue. Jangankan di gunung lah, di kampung aja gitu. Kalau gue pulang malam, gue ngelewatin satu tempat yang menurut gue itu horor gitu, di dekat situ, dekat bank sampah gitu. Gue kalau lewat situ gue kayaknya takut banget deh. Gue kalau udah mulai merinding, gue udah buru-buru cepet gitu jalannya. Dan lu tahu di kampung gue itu, kalau kita ngelewatin bank sampah, kalau kita jalan cepet, di depannya itu ada rumah kosong yang menurut gue juga serem juga gitu. Dan itu kita ngelewatin tuh, walaupun gue udah jalannya cepet gitu, kayaknya lama banget deh gue sampai rumah. Kan depannya rumah Pak RT, sampai rumah Pak RT tuh kayaknya dari bank sampah ke rumahnya Pak RT kayaknya lama banget deh. Udah gue takut ada biawak, takut ada ular, dan gue takut sama hal-hal yang bikin gue merinding tuh. Gue kayaknya lama banget deh. Gue orangnya seneng jalan gitu daripada naik motor gitu. Gue kalau misalnya nongkrong di pos, gue seneng pulang jalan gitu daripada gue harus naik motor. Kayaknya sensasinya kurang gitu kalau naik motor ya. Kalau naik motor ya gue kebut aja, gue nggak peduli. Tapi kalau gue jalan, gue udah masuk bank sampah tuh udah pasti serem sih. Apalagi ini di gunung gitu, lu bisa ngelihat sesuatu, ada kakek-kakek lagi ngeliatin lu di balik pepohonan, di samping pepohonan ya, ngeri juga sih. Terus lu jalan cepet, tiba-tiba kakek-kakek itu ngikutin, merinding gue. Kakek-kakek itu ngikutin lu juga cepet juga jalannya. Suara itu lebih keras gitu, lebih tapakannya lebih jelas gitu. Sangat jelas meski tidak siapapun. Terus akhirnya mereka berdua sampai di pos 1. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Salah satu dari mereka menghidupkan rokok. Relax lah, dia mau coba merilekskan dirinya. Dia coba ngerokok dan membakar kemenyan
kecil yang mereka bawa untuk jaga-jaga tradisi dari orang tua mereka. Mereka bawa menyan, brother. Ngapain ya? Ya mungkin numpang karuhun dengan cara seperti itu kali ya. Setelah itu suasana kembali normal. Oh iya, keren. Jadi setelah dia bakar menyan, suasana kembali normal, suara alam kembali muncul. Wih, bisa ya. Yang tadinya suara jangkrik nggak ada, suasananya hening. Tiba-tiba ketika kita bakar menyan, suasananya itu kembali normal lagi. Berarti gue merinding gue kepala-pala nih. Berarti tadi itu lu tuh kayak masuk ke dalam alamnya mereka gitu. Lu kayak masuk ke dalam alamnya mereka, terus dibikinlah suasananya seperti hening, dibikin suasananya seperti ya di alamnya mereka gitu. Jangkrik pun nggak bisa masuk ke alamnya mereka gitu, sampai lu nggak bisa dengar. Ketika lu bakar menyan, ternyata suasananya normal lagi kembali gitu. Penjaga gunung. Nextnya, warga lokal percaya bahwa Gunung Kencana memiliki penunggu. Salah satunya adalah sosok kakek berjubah hitam yang sering muncul di jalur pendakian malam hari. Ia dikenal sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia goib di sekitar puncak. Jika kita datang dengan niat buruk, biasanya ia akan mengganggu atau menyesatkan. Iya sih, lu kalau niat buruk, jangankan di gunung, di alam biasa juga lu kayaknya lu nggak diridoi lu. Kayak gitulah, orang-orang jahat biasanya susah dapat ridhonya. Namun jika tidak sopan dan tidak macam-macam, namun jika kita sopan dan tidak macam-macam, gangguan hanya sebatas penampakan. Lu sopan, lu nggak macam-macam, tapi lu masih tetap ditampakin. Sekedar say hi kali ya. Cuma sekedar ini lo gue penunggu sini. Mungkin lo awalnya sopan, lama-lama mungkin aja lo bisa hilaf, lo bisa nggak sopan, bisa kurang ajar, bisa apa mungkin. Tips dari warga lokal ya, warlock. Jangan berbicara sembarangan atau sombong selama di jalur. Ya normal. Kalau di gunung ya pasti. Ya lu juga lo ngapain? Lu nggak usah ke gunung deh, jangankan di gunung, lu di kampung lu kalau bicara sembarangan juga lu dikata songong. Lu nggak ketemu sama setan, lu ketemu sama orang lawan lu. Kalau lu sombong juga lu pasti akan ketemu sama orang. Gak usah lu di gunung deh, lu sama tetangga lu aja deh, kalau lu ngomong sembarangan dan lu songong juga lu pasti dibenci lu. Apalagi lu ngomongin orang gitu yang nggak jelas, yang sosok jagoan, ya lu juga pasti dibenci, atau lu pasti akan ketemu lawan yang sepadan dengan lu gitu. Selalu permisi saat lewat tempat sepi atau pohon besar. Kalau kita lewat pohon besar, misi karun. Tapi gue juga, ini gue nggak tahu ini musyrik atau apa gitu, tapi gue selalu, kayak gue lewat bank sampah sampai rumah kosong itu, gue nggak tahu gue bodoh atau gimana, tapi gue misi karuhun, gue pasti ngomong gitu. Numpang, pasti gue ngomong gitu, karena gue takut, gue orang yang penakut. Tapi gue nggak pernah diliatin di bank sampah gitu, ngeliat ada yang gimana gitu. Tapi gue selalu permisi karuhun, gue pasti gitu. Atau gue lewat situ gue baca Al-Fatihah, ya kali aja Al-Fatihah gue bisa sampai ke mereka, mungkin gitu kan, gue nggak tahu. Jangan mendaki malam hari sendirian. Ya gue juga ngapain, berdua aja takut gue. Tapi ini pesannya, jangan pernah mendaki malam hari sendirian, apalagi jika belum terbiasa. Iya sih, nanti lu pasti nyasar. Itu masuk logika lah, itu pasti akan bahaya. Kalau lu nggak biasa, lu sendirian, lu pasti akan nyasar lah.
walaupun jalurnya terlihat jelas, ya ngurangin resiko lah. Karena kalau lu hilang bukannya keluarga lu doang yang susah, banyak orang yang susah yang akan nyari lu gitu. Penutup, Gunung Kencana mungkin tidak setinggi gunung-gunung lain. Oh enggak begitu tinggi deh. Tapi justru karena hening dan pendek, energi goibnya di sana terasa lebih dekat dari suasananya lebih kental, men. Ya ngeri juga lah ya. Sosok kakek berbaju hitam adalah salah satu misteri yang membuat Gunung Kencana dihormati dan ditakuti. Kalau lo punya cerita tentang Gunung Kencana, komen ya. Lo sharing, kita diskusi. Karena gue belum pernah ke Gunung Kencana. Tapi kalau lo punya cerita-ceritanya, lo bisa komen. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang terus ngikutin channel gue. Semoga channel ini bisa bermanfaat dan bisa monetize. Dukung terus channel gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.